Bayangkan jadi sekutu setia tapi diperlakukan kayak notifikasi yang di-swipe pergi. Ukraina dulu dielu-elukan, sekarang ditinggal karena dunia lagi sibuk cari drama baru. Iran, Zelensky teriak tapi yang dengar cuma gema. Amerika, katanya sahabat paling solid, tapi begitu ada konflik yang lebih menarik, langsung lupa siapa yang dulu dibela mati-matian. Jadi ini strategi global atau cuma bukti kalau loyalitas dalam politik itu sekedar ilusi? Adeh, si badut satu ini. Apa yang terjadi setelah itu jauh lebih dingin daripada sekadar pergeseran perhatian. Ini bukan soal siapa yang lebih penting, tapi siapa yang lebih menguntungkan untuk diperhatikan. Saat Volodymyr Zelensky mulai menyuarakan keluhannya, dunia sebenarnya sudah lebih dulu menunjukkan jawabannya. Diam. Tidak ada gebrakan besar, tidak ada komitmen baru yang mengejutkan, hanya jeda panjang yang terasa seperti pengabaian yang disengaja. Di sisi lain, Joe Biden dan lingkar kekuasaan di Washington terlihat semakin tenggelam dalam dinamika Timur Tengah, terutama setelah eskalasi dengan Iran memanas. Dan disinilah titik balik itu terjadi. Ukraina bukan lagi prioritas, tapi hanya salah satu dari sekian banyak beban geopolitik. Padahal dulu narasinya berbeda. Ukraina dijadikan simbol perlawanan, benteng demokrasi, bahkan alat legitimasi moral bagi Barat untuk menunjukkan kami berada di pihak yang benar. Tapi sekarang, realitasnya lebih kejam. Ketika sumber daya militer mulai terbagi, ketika rudal, sistem pertahanan dan fokus intelijen harus dialihkan, maka pilihan pun dibuat. Dan pilihan itu tampaknya tidak lagi berpihak penuh pada Kiev. Bahkan secara tidak langsung, situasi ini memberi ruang bagi Vladimir Putin untuk bernafas lebih lega. Bukan karena Rusia tiba-tiba menjadi lebih kuat, tapi karena lawannya mulai kehilangan dukungan yang dulu dianggap tak terbatas. Ada satu hal yang jarang disadari tapi dampaknya brutal. Perang bisa kalah bukan karena peluru habis, tapi karena dunia berhenti memperhatikan. Inilah fase yang mulai dihadapi Ukraina. Saat konflik dengan Iran memanas, sorotan global seperti ditarik paksa ke arah lain. Media internasional berubah arah, briefing militer berubah prioritas, dan ruang diskusi politik yang dulu penuh dengan isu Ukraina kini mulai dipenuhi topik baru. Di titik ini, yang berubah bukan hanya strategi militer, tapi juga nilai jual konflik itu sendiri. Ukraina yang dulu jadi simbol besar perlawanan, kini harus bersaing dengan krisis lain untuk sekadar mendapat perhatian. Dan dalam geopolitik modern, perhatian itu bukan hal sepele. Itu adalah bahan bakar utama untuk mempertahankan dukungan internasional. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah efek berantai yang tidak terlihat langsung. Ketika perhatian menurun, tekanan terhadap sekutu juga ikut menurun. Negara-negara yang sebelumnya merasa harus mendukung Ukraina, kini punya ruang untuk mulai mengendurkan komitmennya tanpa terlihat mencolok. Tidak ada pengumuman mundur, tidak ada pernyataan dramatis, hanya penyesuaian kecil yang jika dikumpulkan, dampaknya besar. Sementara itu, Vladimir Zelensky berada dalam posisi yang semakin sulit. Ia tidak hanya harus memimpin perang di lapangan, tapi juga mempertahankan eksistensi Ukraina di panggung global. Setiap pidato, setiap pernyataan bukan lagi sekedar komunikasi, tapi upaya untuk menarik kembali perhatian yang mulai hilang. Dan di sisi berlawanan, Vladimir Putin justru diuntungkan oleh situasi ini tanpa harus melakukan perubahan besar. Ketika dunia mulai teralihkan, tekanan terhadap Rusia otomatis melemah. Bukan karena sanksi hilang, bukan karena dukungan ke Ukraina terhenti total, tapi karena intensitasnya menurun. Dan dalam perang jangka panjang, penurunan intensitas itu bisa menjadi celah yang sangat berharga. Yang terjadi berikutnya bukan keputusan besar yang diumumkan ke publik, tapi perubahan halus yang hanya terasa di balik layar. Di lingkar kekuasaan Joe Biden, fokus mulai disusun ulang dengan logika yang sangat dingin. Mana konflik yang paling beresiko meledak lebih besar dan mana yang masih bisa ditahan.
Dalam kalkulasi itu, Timur Tengah, terutama eskalasi dengan Iran, dianggap jauh lebih mendesak. Bukan berarti Ukraina ditinggalkan, tapi intensitasnya diturunkan. Ini seperti memindahkan seseorang dari kursi depan ke kursi belakang. Masih ada di kendaraan, tapi tidak lagi jadi pusat perhatian. Dan dalam konteks perang, pergeseran seperti ini punya konsekuensi yang nyata. Bantuan tetap berjalan, tapi tidak lagi secepat atau sebanyak sebelumnya. Koordinasi tetap ada, tapi tidak lagi seintens dulu. Semua terlihat normal di permukaan, tapi berbeda dalam praktiknya. Yang membuat ini semakin menarik adalah cara perubahan ini dilakukan tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa headline besar. Tidak ada pejabat yang berdiri dan mengatakan, "Kami mengurangi fokus ke Ukraina," tapi semua indikator mengarah ke sana. Ini adalah gaya politik modern. Perubahan besar dilakukan secara bertahap agar tidak memicu reaksi keras. Di titik ini, Ukraina mulai menghadapi tantangan yang berbeda. Bukan hanya bertahan dari tekanan militer, tapi juga dari penurunan momentum dukungan. Karena dalam konflik seperti ini, momentum adalah segalanya. Ketika momentum itu melemah, maka setiap langkah ke depan terasa lebih berat. Dan di sisi berlawanan, Vladimir Putin tidak perlu merespons secara agresif. Ia cukup membaca arah angin. Ketika lawan mulai kehilangan fokus penuh dari sekutunya, maka strategi terbaik bukan menyerang habis-habisan, tapi menjaga tekanan tetap stabil sambil menunggu waktu bekerja. Perubahan prioritas ini mungkin tidak terlihat dramatis, tapi efeknya jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Ini bukan soal satu keputusan, tapi rangkaian kecil keputusan yang jika disatukan mengubah arah permainan secara keseluruhan. Dukungan terhadap Ukraina tidak lagi digerakkan oleh emosi atau narasi moral, tapi oleh angka, resiko, dan kepentingan yang sangat terukur. Setiap bantuan mulai dihitung, berapa biayanya, apa dampaknya, dan yang paling penting, apa untungnya bagi yang memberi. Di balik meja-meja strategi Barat, Ukraina tidak lagi dilihat sebagai simbol, tapi sebagai variabel dalam persamaan besar geopolitik. Di lingkar kebijakan Joe Biden, tekanan untuk lebih selektif semakin kuat, bukan hanya karena faktor luar seperti konflik dengan Iran, tapi juga karena dinamika dalam negeri. Anggaran, opini publik, dan kepentingan politik domestik mulai ikut bermain. Ketika masyarakat mulai lelah dengan konflik yang terasa jauh, maka pemerintah pun mulai berhitung lebih ketat. Dampaknya langsung terasa di lapangan, meski tidak selalu terlihat jelas. Bantuan tidak berhenti, tapi berubah bentuk. Lebih hati-hati, lebih terbatas, dan lebih bersyarat. Ukraina masih mendapat dukungan, tapi tidak lagi dalam posisi apapun yang dibutuhkan akan diberikan. Ada batas yang mulai terlihat, meski tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Sementara itu, Volodymyr Zelensky dipaksa bermain di dua medan sekaligus. Di satu sisi, ia harus memastikan pasukannya tetap bertahan di garis depan. Di sisi lain, ia harus terus menjual urgensi perang ini ke dunia internasional agar dukungan tidak benar-benar merosot. Ini bukan sekedar diplomasi, tapi bentuk tekanan halus, mengingatkan dunia bahwa jika Ukraina jatuh, konsekuensinya tidak akan berhenti di satu negara saja. Di pihak berlawanan, Vladimir Putin justru berada dalam posisi yang semakin nyaman dengan model permainan seperti ini. Ketika lawan mulai dibatasi oleh kalkulasi, sementara dirinya tetap konsisten dengan strategi jangka panjang, maka keseimbangan perlahan bergeser. Rusia tidak perlu menang cepat, cukup memastikan bahwa Ukraina kelelahan lebih dulu, baik secara militer maupun secara dukungan internasional. Disinilah realitas keras itu semakin terlihat jelas. Dalam geopolitik, dukungan bukan soal benar atau salah, tapi soal seberapa lama itu masih menguntungkan. Dan ketika keuntungan itu mulai dipertanyakan, maka komitmen pun ikut berubah bentuk. Di tengah perubahan arah ini, satu aktor yang tidak kalah penting mulai menunjukkan sikap yang lebih hati-hati, yaitu Eropa. Negara-negara yang sebelumnya tampil paling vokal dalam mendukung Ukraina, kini mulai menurunkan volume mereka, bukan karena berubah sisi, tapi karena tekanan di dalam negeri yang semakin nyata. Inflasi, krisis energi, dan ketidakpastian ekonomi membuat setiap keputusan soal bantuan militer tidak lagi sesederhana dulu. Di kota-kota besar Eropa, isu Ukraina tidak lagi mendominasi percakapan publik seperti sebelumnya. Fokus masyarakat mulai bergeser ke masalah domestik, harga energi, lapangan kerja, stabilitas ekonomi. Dan ketika tekanan dari dalam meningkat, maka para pemimpin pun mulai menyesuaikan langkahnya. Dukungan tetap diberikan, tapi dengan batas yang lebih jelas, dengan ritme yang lebih lambat, dan dengan pertimbangan politik yang jauh lebih kompleks.
Ini menciptakan situasi yang unik. Secara resmi, Eropa tetap berdiri di belakang Ukraina. Pernyataan dukungan masih keluar, komitmen masih diumumkan. Tapi di balik itu, pendekatannya berubah menjadi lebih defensif. Tidak lagi agresif mendorong eskalasi, tapi lebih ke jenis menjaga konflik tidak meluas dan tidak semakin membebani kondisi internal mereka. Bagi Volodymyr Zelensky, ini adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan, karena jika Amerika mulai membagi fokus dan Eropa mulai bermain aman, maka ruang gerak Ukraina semakin sempit. Ia bukan hanya kehilangan momentum global, tapi juga menghadapi realitas bahwa sekutu-sekutunya kini memiliki batas yang semakin jelas. Sementara itu, Vladimir Putin kembali berada dalam posisi yang diuntungkan. Ketika lawan mulai terpecah antara kepentingan eksternal dan tekanan internal, maka konsistensi menjadi senjata utama. Rusia tidak perlu mengubah arah secara drastis, cukup menjaga tekanan dan membiarkan dinamika di pihak lawan bekerja dengan sendirinya. Dan dari sinilah terlihat satu pola yang semakin kuat. Dukungan terhadap Ukraina tidak runtuh sekaligus, tapi terkikis perlahan dari berbagai arah. Amerika membagi fokus, Eropa mengerem langkah, dan perhatian global menyebar ke konflik lain. Semua ini tidak terjadi secara dramatis, tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya, karena perubahan besar sedang terjadi tanpa banyak disadari. Konflik tidak lagi bergerak dengan ritme cepat seperti di awal. Tidak ada lagi kejutan besar yang mengubah peta dalam semalam. Yang ada justru perang yang melambat, bukan karena reda, tapi karena masuk ke mode bertahan. Ukraina dipaksa bermain lebih defensif, lebih hemat sumber daya, dan lebih selektif dalam setiap langkah. Ini bukan strategi pilihan, tapi konsekuensi dari situasi yang terus berubah. Bagi Volodymyr Zelensky, ini berarti satu hal, menahan posisi menjadi sama pentingnya dengan meregut wilayah. Setiap kilometer yang dipertahankan kini punya nilai strategis yang jauh lebih tinggi. Tapi di saat yang sama, tekanan tidak pernah benar-benar hilang. Rusia tetap menekan, tetap menguji pertahanan, dan tetap mencari celah kecil yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, Vladimir Putin justru semakin nyaman dengan tempo seperti ini. Perang yang melambat adalah perang yang memberi waktu, dan waktu adalah aset yang sangat berharga bagi strategi jangka panjang. Selama Ukraina tidak mendapatkan lonjakan dukungan besar dari Barat, maka keseimbangan ini justru menguntungkan Rusia. Tidak perlu menang cepat, cukup memastikan lawan tidak bisa bangkit. Sementara itu, dari arah Barat, pendekatan yang diambil semakin terlihat seperti menjaga agar tidak kalah, bukan lagi memastikan kemenangan. Ini perbedaan yang sangat halus, tapi dampaknya besar. Ketika target berubah menjadi menang menjadi bertahan, maka seluruh strategi ikut menyesuaikan. Bantuan difokuskan untuk menjaga stabilitas, bukan untuk mendorong terobosan besar. Dan disinilah konflik ini masuk ke fase yang paling melelahkan, bukan hanya bagi militer di lapangan, tapi juga bagi sistem politik yang menopangnya. Perang yang panjang tanpa hasil cepat akan selalu menguji kesabaran, baik di dalam negeri Ukraina maupun di negara-negara yang mendukungnya. Tanpa banyak suara, tanpa perubahan yang terlihat drastis, perang ini perlahan berubah bentuk, dari konflik yang penuh momentum menjadi konflik yang mengandalkan ketahanan. Dan dalam permainan seperti ini, yang bertahan paling lama seringkali bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap menghadapi kelelahan. Di titik ini, yang berubah bukan hanya arah perang, tapi cara dunia bekerja. Ukraina hanyalah satu contoh dari realitas baru, bahwa dalam era krisis yang bertumpuk, perhatian adalah mata uang paling mahal. Ketika satu konflik muncul, konflik lain bisa tenggelam. Ketika satu ancaman dianggap lebih besar, yang lain otomatis diturunkan prioritasnya. Dan ini bukan anomali, tapi pola baru yang mulai terbentuk. Apa yang dialami Volodymyr Zelensky hari ini bisa menjadi gambaran bagi negara manapun di masa depan, bahwa dukungan internasional itu tidak permanen, bahwa aliansi bisa berubah arah, dan bahwa dalam permainan global, setiap negara pada akhirnya berdiri di atas kepentingannya sendiri. Tidak ada yang benar-benar stabil, tidak ada yang benar-benar pasti. Sementara itu, pemain seperti Vladimir Putin membaca semua ini sebagai peluang jangka panjang, bukan hanya soal Ukraina, tapi tentang bagaimana membentuk ulang keseimbangan kekuatan dunia. Ketika Barat mulai terpecah fokus, ketika sekutu mulai berhitung, maka ruang untuk bergerak semakin terbuka. Dan di sisi lain, keputusan-keputusan yang diambil oleh kekuatan besar seperti Joe Biden menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Dunia tidak lagi bergerak berdasarkan satu konflik, tapi banyak krisis sekaligus. Ini bukan era satu perang besar, tapi era banyak krisis yang saling berebut perhatian.
Pesan yang bisa diambil dari video ini adalah dalam geopolitik, tidak ada yang benar-benar setia selamanya. Dukungan bisa datang besar-besaran, tapi juga bisa memudar perlahan tanpa peringatan. Yang bertahan bukan hanya yang kuat secara militer, tapi yang mampu membaca arah dunia dan beradaptasi dengan cepat. Perang hari ini bukan cuma soal senjata dan strategi, tapi siapa yang masih relevan di mata global. Dan ketika relevansi itu hilang, maka posisi sekuat apapun bisa goyah. Kalau kamu lihat ini bukan sekedar berita, tapi pola yang bakal terus terulang di masa depan, sekarang waktunya mulai lebih kritis melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tulis di komentar, menurut kamu ini murni strategi atau awal dari ditinggalkannya Ukraina? Dan kalau kamu mau konten geopolitik yang lebih tajam, lebih berani, dan gak cuma permukaan, follow dan share ke orang yang masih mikir dunia ini sesederhana hitam dan putih.